Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi penting dalam fikih jinayah, yaitu jarimah zina dan jarimah qadzaf. Materi ini membahas tentang pelanggaran moral serta larangan menuduh orang lain berzina tanpa bukti menurut hukum Islam. Topik ini sangat relevan terutama di era sekarang ketika tuduhan dan fitnah mudah tersebar khususnya di media sosial. Dalam hukum Islam, istilah jarimah berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman. Sedangkan zina itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sangat serius karena dapat merusak kehormatan individu, merusak keluarga, mengganggu tatanan sosial. Oleh karena itu, zina termasuk dosa yang besar dan dilarang keras dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32 yang melarang umat Islam untuk mendekati zina. Dalam hukum Islam, zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Lalu yang kedua yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Selain zina, Islam juga melarang keras qadzaf. Qadzaf yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah. Qadzaf ini termasuk kejahatan serius karena dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang. Dalam Islam, kehormatan manusia sangat dijaga sehingga tidak boleh ada tuduhan sembarangan. Agar suatu tuduhan disebut qadzaf, orang yang dituduh harus termasuk orang yang baik-baik atau muhsan, yaitu beragama Islam, dewasa, berakal, dan dikenal menjaga kehormatannya. Jika seseorang itu menuduh zina tapi tidak dapat membuktikannya, maka ia itu dianggap melakukan jarimah qadzaf. Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan hukuman, terutama dalam kasus zina dan qadzaf. Zina ini tidak dapat dibuktikan sembarangan. Pembuktiannya hanya bisa dilakukan melalui pengakuan pelaku atau 4 orang saksi yang adil dan benar-benar melihat langsung perbuatan zina tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam ingin menutup pintu fitnah dan menjaga kehormatan manusia. Sedangkan dalam kasus qadzaf, jika penuduh tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka tuduhan tersebut dianggap tidak sah dan penuduhlah yang dikenai hukuman. Hukuman dalam Islam bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman bagi pelaku zina adalah jika zina ghairu muhsan, maka didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Lalu jika zina ghairu muhsan, dikenai hukuman rajam hingga meninggal dunia, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan hukuman bagi pelaku qadzaf adalah didera sebanyak 80 kali. Kesaksiannya ditolak untuk selamanya dan dianggap sebagai orang fasik. Namun, perlu dipahami bahwa pelaksanaan hukuman ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang sah, bukan oleh individu. Jadi, sebagai kesimpulan, jarimah dan qadzaf merupakan bentuk pelanggaran serius dalam hukuman Islam yang bertujuan menjaga moral, kehormatan, dan stabilitas masyarakat. Melalui aturan pembuktian yang sangat ketat, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menuduh, menjaga lisan, dan menghormati kehormatan sesama manusia. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya keadilan dan kehati-hatian dalam bermuamalah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.